Terima kasih Anda masih di Ainus Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi selanjutnya. Pimpinan MPR RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, pertemuan tersebut membahas terkait berbagai hal, salah satunya rencana terkait penghapusan kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB pemirsa. Puluhan pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR Bambang Susatyo dan 9 Wakil Ketua MPR bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas sidang tahunan MPR RI yang akan digelar 16 Agustus 2023 mendatang. Selain itu, Presiden dan pimpinan MPR RI juga membahas kemungkinan diberhentikannya kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada tahun depan. Menurut Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kebijakan PPDB justru banyak menimbulkan persoalan baru di banyak daerah. Republik Indonesia. Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakannya kebijakan PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi. Karena itu Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus. Pemirsa, pimpinan MPR RI sepakat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan dilakukan usai pemilu 2024. Salah satu poin krusial adalah terkait pasal 33 terkait sumber daya alam yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI kembali membahas kemungkinan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan usai pimpinan MPR RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini dilakukan sebagai penyempurnaan dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Adapun pembahasan amandemen UUD 45 itu akan dimulai setelah pemilu 2024. Salah satu poin krusial adalah terkait pasal 33 ayat 3. Perlu penyempurnaan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Misalnya kita belum ada di sana mencantumkan udara, angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara dan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Kita hanya mencatat di pasal 33 itu sumber daya alam yang terkandung di bumi ya seluas-luasnya dikuasai oleh negara. Tapi angkasa, udara, sementara kita kemajuan teknologi sudah sampai sana belum masuk dalam konstitusi kita. Lebih lanjut, pimpinan MPR menyatakan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan sebelum pemilu agar tidak dicurigai MPR mendukung isu tersebut. Bagi MPR, isu penundaan pemilu yang selama ini berkembang kontraproduktif jelang gelaran pesta demokrasi yang akan digelar 14 Februari tahun depan. Pemirsa, sidang mediasi terkait gugatan perdata yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terhadap Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas ditunda pekan depan. Penjadwalan ulang ini dilakukan menyusul tidak hadirnya Panji di mediasi. Kesepakatan dalam mediasi gugatan Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas mengalami jalan buntu lantaran tidak hadirnya Panji Gumilang. Panji absen karena saat ini menjadi tersangka dan ditahan di Barreskrim Polri. Anwar Abbas berharap Panji Gumilang dapat hadir agar permasalahan segera tuntas. Sementara itu, pihak kuasa hukum Panji Gumilang berjanji akan menghadirkan kliennya dalam sidang mediasi lanjutan pekan depan. Kita ketahui bahwa klien kami masih dalam proses penyidikan di Barreskrim yang hari ini masih belum bisa berkenan hadir. Kehadiran klien kami tentunya kami akan persiapkan supaya hadir karena memang persyaratan dalam mediasi ini prinsipal atau antara prinsipal ini wajib hadir. Ya, jadi kami sudah komunikasi ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini ke Ketua Pengadilan untuk bisa
mengundang klien kami hadir di pengadilan ya atas dasar Pemirsa, sidang lanjutan terdakwa Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. 6 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dalam kasus perkara dugaan suap gratifikasi yang menjerat Lukas NMB. Sidang kasus suap dan gratifikasi terdakwa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB terus bergulir. Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 6 saksi dalam sidang lanjutan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni Kadis PUPR Provinsi Papua Gerius Oneyoman, Direksi CV Walibu Irianti Yuspita dan stafnya Irma Imelda. Lalu dari PT Tabi Bangun Papua Mieke, serta kakak beradik Domi Yamamoto dan Jimmy Yamamoto. Diketahui pemirsa, Lukas NMB merupakan terdakwa kasus dugaan suap gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah ketika menjabat sebagai Gubernur Papua. Ya pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual di ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 naik ke tahap penyelidikan. Hal itu dilakukan pihak kepolisian usai sejumlah finalis melaporkan kasus tersebut Senin lalu. Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan terkait adanya dugaan pelecehan seksual di ajang kecantikan Miss Universe 2023. Kasus ini mencuat setelah kuasa hukum salah satu finalis melaporkan tindak pelecehan seksual ke pihak Polda Metro Jaya pada Senin 7 Agustus kemarin. Diduga peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023, tepatnya beberapa hari sebelum Grand Final Miss Universe Indonesia 2023 dilaksanakan. Bentuk pelecehan tersebut diantaranya body checking tanpa busana, yang dilakukan bukan di tempat privat dan disaksikan lawan jenis. Body checking tersebut juga tidak masuk ke dalam rundown acara. Kuasa hukum korban Melissa Anggraini meminta pihak kepolisian segera memanggil terlapor PT Capella Swastika Karya yang merupakan perusahaan penggelar ajang Miss Universe itu. Saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Acit. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Kuasa hukum juga menambahkan korban sangat dirugikan lantaran ajang ini seharusnya meninggikan martabat perempuan, namun justru menjadikan finalis sebagai objek pelecehan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menerima 20 laporan terhadap aktivis Rocky Gerung pemirsa dengan syarat penyebaran berita bohong atau hoax. Sementara itu, Rocky Gerung juga digugat ke pengadilan agar dilarang hadir sebagai narasumber di setiap acara manapun. Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah Tario Borneo Bangkule Rajang atau TBBR Agustinus menyambangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, menyampaikan sikapnya terkait pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Jokowi dan Ibu Kota Nusantara IKN. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Bareskrim Polri dan Polda Jajaran telah menerima total 20 laporan polisi terhadap aktivis Rocky Gerung terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Bareskrim Polri mengambil alih seluruh laporan terkait Rocky Gerung karena isi laporan memiliki kesamaan. Laporan ini merupakan buntut video viral Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo di akun YouTube Refli Harun.
Selain itu, Rocky juga dilaporkan terkait ucapannya di hadapan para buruh di Bekasi, Jawa Barat akhir Juli lalu. Pernyataan Rocky lantas menuai sorotan dan dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Selain laporan polisi, advokat David Tobing menggugat Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menghukum Rocky Gerung agar dilarang menjadi narasumber di setiap acara. Sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar pada 22 Agustus 2023. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanggapi santai kritikan Rocky Gerung. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritikan tersebut. Rocky Gerung, Pak, dilaporkan ke Baris Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana PPN. Usai membuat gaduh hingga menimbulkan demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky Gerung meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan terkait penyebaran berita bohong. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung memberi diskon hukuman bagi Verdi Sambo, yaitu membatalkan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Majelis Hakim tingkat kasasi memiliki keputusan yang berbeda dari pengadilan-pengadilan sebelumnya yang berjalan panjang. Belum hilang dari ingatan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang diotaki Verdi Sambo membuat heboh rakyat Indonesia. Dengan demi persidangan dihadapi mantan Jenderal Bintang 2 Polri ini hingga akhirnya vonis pun dijatuhkan. Verdi Sambo dihukum mati untuk kasus pembunuhan berencana anak buahnya. Tak terima divonis mati, Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Bukan mendapat keringanan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memperkuat putusan hukuman mati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya Sambo tak berhenti di situ. Dia pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. Strategi hukum Sambo akhirnya berhasil. Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung memberi putusan lebih ringan menjadi hukuman seumur hidup dari semula hukuman mati. Terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Dalam memutuskan vonis kasasi Sambo, ada perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Mahkamah Agung. 2 hakim tetap memutuskan vonis mati, namun 3 hakim lainnya meringankan dengan hukuman seumur hidup. Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa putusan kasasi ini bersifat final. Mahfud juga meminta tidak ada permainan hukum demi mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman bagi keempat terpidana. Ini negara hukum, oleh sebab itu Mahkamah Agung sudah memutuskan seumpama negara boleh melakukan upaya hukum
itu ya kita lakukan. Tetapi di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh. Oleh sebab itu ya, mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Sedangkan PK itu adalah upaya luar biasa yang harus ada novum. Novum itu bukan peristiwa baru sesudah. Kejaksaan Agung juga memastikan tidak memiliki wewenang untuk ajukan peninjauan kembali vonis kasasi Verdi Sambo. Peninjauan kembali hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara. Selain Verdi Sambo, sidang kasasi di Mahkamah Agung juga putuskan pengurangan hukuman bagi Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sebelum sidang kasasi, keempat terpidana sempat mengajukan banding, namun banding keempatnya ditolak. Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta juga memperkuat vonis mati Sambo, sementara dalam sidang kasasi, Hakim Agung setuju mengurangi hukum keempat terpidana. Verdi Sambo semula dihukum mati menjadi seumur hidup. Putri Chandrawati semula 20 tahun menjadi 10 tahun, Ricky Rizal semula 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Ya, pemirsa, putusan pengurangan hukuman diketok oleh 5 orang Hakim Agung. Dalam pengambilan keputusan terjadi dissenting opinion di antara Hakim Agung. 3 Hakim Agung setuju pengurangan putusan. Mereka adalah Hakim Ketua Suhadi, Hakim Anggota Soeharto, dan Yohanes Priyana. Sementara 2 Hakim Agung yakni Jurpiyadi dan Desnayeti menolak pengurangan putusan. Namun kedua hakim ini kalah suara dari 3 anggota majelis hakim lainnya. Akhirnya putusan hakim adalah mengurangi vonis Sambo menjadi seumur hidup. Setelah persidangan panjang diakhiri dengan sorak-sorai banyak masyarakat ketika Verdi Sambo mendapat hukuman mati. Kini banyak masyarakat yang kecewa ketika hukuman mantan Jenderal Bintang 2 polisi yang membunuh anak buahnya dikorting. Apa saja kata warga Indonesia dan netizen menanggapi dianulirnya hukuman mati Verdi Sambo? Ini dia untuk Anda. Penjara. Mas Adi menurut tanggapannya setuju nggak nih? Enggak setuju sih. Kenapa? Ya nggak fair aja, maksudnya kan udah ditentuin seumur hidup waktu itu. Hukuman mati kan waktu itu kan. Tapi kan jadi seumur hidup kan. Kontras sih. Maksudnya agak apa ya? Ya seharusnya kan sesuai aja sama hukuman di awal, sesuai aja sama yang ditentuin sebelumnya gitu. Kalau saya sih kurang setuju karena ya ini kan namanya hukum ya, jadi harus tegas sih. Jadi kalau memang peraturannya memang di awalnya memang hukuman mati ya harus hukum mati. Yang seumur hidup ini dari Mahkamah Agung langsung, setuju nggak nih? Nggak setuju sih, karena kan harusnya hukumannya seadil-adilnya. Kirain putusan yang kemarin tuh udah putusan terakhir, ternyata pas mereka ngajuin banding ternyata dikurangin kan, istrinya juga sama tim-timnya juga dikurangin. Jadi kalau nggak setuju sih.
Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang, pemirsa. Di akhir masa kepemimpinannya, Ganjar menekankan pentingnya merawat kebinekaan dan toleransi dalam membangun Indonesia. Jelang berakhir masa jabatannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan hal-hal yang mesti dijaga selama 2 periode kepemimpinannya. Salah satu yang paling utama adalah toleransi antar ras, golongan, dan umat beragama. Saat melantik Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Semarang, Ganjar menyatakan banyak pihak dari berbagai latar belakang berbeda yang bekerja sama membangun Provinsi Jawa Tengah. Ganjar juga meyakini bahwa nilai-nilai kebersamaan akan membangun bangsa Indonesia menuju negara maju. Dari PSMTI ini pengurusnya dilantik, dan tadi saya senang dari pimpinannya menyampaikan bagaimana kita merawat Indonesia, dan itu menurut saya sesuatu yang penting, sehingga nilai-nilai inilah yang mesti kita kawal terus-menerus agar sesama anak bangsa rukun tanpa membeda-bedakan sukunya, golongannya, agamanya, ya, rasnya, begitu, dan semua berkontribusi untuk negara, semua berkontribusi untuk kemanusiaan. Itu suatu nilai yang penting. Di era kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jawa Tengah mendominasi 10 kota paling toleran se-Indonesia versi Setara Institute tahun 2022. Pemirsa, sosok Ganjar Pranowo yang dikenal humanis dan humoris tak hanya dirasakan oleh masyarakat. Pribadi Ganjar yang sederhana dan penuh perhatian dirasakan juga oleh para pegawainya. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Karwono, warga Mangkang, Semarang ini berangkat dari rumahnya untuk bekerja di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Puri Gede. Pria 66 tahun ini kini diperbantukan sebagai sopir keluarga ini. Awalnya merupakan sopir pribadi Ganjar Pranowo sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saat Ganjar mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah di tahun 2013, Karwono ditunjuk sebagai sopir pribadi yang melayani Ganjar berkeliling untuk kampanye. Kemudian setelah Ganjar berhasil menjadi Gubernur Jateng, ia masih diperbantukan bekerja di Rumah Dinas Puri Gede. Di mata Karwono, pegawai tertua di Rumah Dinas Puri Gede mengaku jika sosok Ganjar merupakan pribadi yang sangat baik. Pak Ganjar itu untuk pribadi saya itu orangnya luar biasa, Mas. Iya. Ya pertama saya melayani Pak Ganjar waktu sosialisasi sampai kampanye itu belum pernah komplain atau marahi saya tuh belum pernah. Saya sampai heran, jadi akan-akan saya tuh apa bener tuh, saya tuh kadang-kadang pikirnya gitu. Tapi ya jelas sih Bapak itu memasyarakat sekali, soalnya ngewongke wong cilik gitu, Pak. Sebagai salah satu mantan sopir pribadi Ganjar Pranowo, Karwono mendukung dan mendoakan bakal calon presiden dari Partai Perindo ini supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam usaha menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia pada 2024 nanti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. Menuju tahun politik, pemirsa, beragam kegiatan bermanfaat untuk masyarakat diadakan relawan di sejumlah daerah, mulai dari pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis hingga mendukung kegiatan pesta laut yang berlangsung di Pandeglang, Banten. Relawan Desa untuk Ganjar atau Des Ganjar turut memeriahkan dan mendukung pesta laut yang diadakan oleh nelayan di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kegiatan pesta laut ini telah diwariskan leluhur sejak dulu sebagai ungkapan syukur atas hasil laut yang melimpah. Pesta laut yang diadakan di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten juga mendapat dukungan dan partisipasi dari relawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar atau Gardu Ganjar. Acara ini juga menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat setelah 3 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, komunitas Warteg Indonesia dukung Ganjar mengadakan senam bersama bertajuk Bugar Ceria di Hutan Kota Pondok Bambu, Cilandak, Jakarta Selatan.
Senam bersama mendapat antusiasme yang tinggi dan dihadiri sekitar ratusan ibu-ibu dari berbagai wilayah. Senam sehat bersama juga diadakan relawan sahabat Ganjar di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain senam yang diikuti ratusan masyarakat, relawan juga menggelar seminar digital marketing. Di tempat lain, relawan Orang Muda Ganjar Nusa Tenggara Barat menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di Dusun Jambe, Desa Saba, Jana Pria, Lombok Tengah. Kegiatan bakti sosial ini sebagai upaya mewujudkan masyarakat sehat melalui screening penyakit tidak menular, diantaranya kadar gula, tekanan darah, asam urat, dan kolesterol. KTA berasuransi Partai Perindo terus mendapat apresiasi dari masyarakat. Seperti di Tulungagung, Jawa Timur, Bacalek Partai Perindo berikan KTA berasuransi yang memiliki manfaat perlindungan kepada masyarakat. Bacalek Partai Perindo sosialisasikan KTA berasuransi di Desa Wonokromo, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Jawa Timur. Masyarakat yang hadir antusias mendengarkan sosialisasi tentang KTA berasuransi serta ikut mengaktifasi KTA berasuransi untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Alhamdulillah, sungguh luar biasa dengan progres dari Pak Ketum kita, Pak Haritano, dan sambutan dari masyarakat sangat mengapresiasi dan sangat dia mau bergabung. Asuransi dari Perindo ini sangat bermanfaat karena bisa membantu masyarakat kecil. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, Bacalek Partai Perindo melakukan sosialisasi manfaat KTA berasuransi kepada warga serta mengajak warga untuk mengaktifasi KTA tersebut untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Manfaat yang pertama untuk kartu Perindo itu pertama untuk sebagai tanda pengenal ya. Dan tanda pengenal ini juga bernilai kartu asuransi ya. Untuk kecelakaan itu akan ditanggung Rp300.000. Untuk kita tidak menginginkan seperti itu, kalau ada meninggal dunia akan ditanggung senilai 3 juta. KTA berasuransi itu menjadi strategi Partai Perindo dalam menggait masyarakat untuk bergabung dengan Partai Besutan Haritanu Sudibyo tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan P3 mengikuti bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilu 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan BIMTEK kali ini pemirsa diikuti oleh kader P3 yang ada di bidang hukum dan advokasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota se-Indonesia. Menurut PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono, akan ada banyak ilmu yang didapat oleh peserta terutama dalam menghadapi pemilu 2024. Mardiono juga mengajak para kader untuk menjadikan BIMTEK kali ini sebagai pedoman agar pemilu dapat berjalan damai. Ada yang lebih mulia lagi, tadi kader-kader telah mendapatkan tausiah tentang kebenaran dari Yang Mulia. Ini yang tentu ini hal yang luar biasa bagi kader-kader P3, karena tadi ditekankan oleh Yang Mulia bahwa keadilan harus berangkat dari hati dan kejujuran. Untuk membangkitkan kejayaan rempah Indonesia di pasar global, Dewan Rempah Indonesia menjalin kerjasama dengan delegasi kota Yulin, Cina. Dewan Rempah Kejayaan Indonesia menyambut delegasi dari Yulin, Cina, membahas hasil produksi rempah Indonesia yang dinilai memiliki kualitas cukup baik. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan berkolaborasi membangun sentra rempah Nusantara atau Sister City di kota Yulin, Cina di Indonesia. Tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat dan wadah bagi para pelaku usaha rempah sehingga dapat memajukan pasar rempah Indonesia di pasar global. Dan saya harap nanti melalui kerjasama ini apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dapat tercapai. Itulah misi utama kita. Kemudian ini adalah pekerjaan kita yang pertama dan semenjak terbentuknya Dewan Rempah Kejayaan Indonesia.
Sebagai kontribusi untuk kemajuan Indonesia, sejumlah pemuda meluncurkan Gerakan Indonesia Berani. Gerakan Indonesia Berani bertujuan menginspirasi dan mendukung inisiatif-inisiatif berani yang berkontribusi pada pembangunan negara ke depannya. Gerakan ini menjadi ruang kolaborasi ide, narasi, dan aksi komunitas gerakan sosial anak muda Indonesia. Bertujuan memberdayakan anak muda untuk menjadi agen perubahan yang membantu memahami dan menyuarakan masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi atas persoalan yang ada. Input akan menghasilkan suara alasan kenapa kami berfokus kebijakanku wadah untuk mendorong partisipasi anak muda untuk lebih terlibat secara aktif maupun pasif dalam politik nasional, membicarakan concern dan juga opini mereka ke publik tanpa rasa takut, dan kita ingin mewadahi itu semua, dan kedepannya kita ingin berkolaborasi dengan siapapun yang mempunyai visi.